Penyemangat perang itu hukumnya sama dengan hukumnya perang. Jadi ada kalanya yajuz hina yajuzul ghazwu. Mubah, wenang, boleh ketika perang diperbolehkan. Mustahab hina yustahabul ghazwu. Sunnah ketika sunnah melakukan perang di waktu itu. Bahkan yajib hina yajibul ghazwu. Wajib ketika memang perang diwajibkan di waktu itu. Ya bisa jadi yahrum hina yahrumul ghazwu. Haram ketika diharamkan perang di waktu itu. Awas, baik itu sajak, baik itu syair, baik itu pantun, bahkan ayat, hadis, harus selektif. Bagaimana kondisi yang kita alami, apakah mewajibkan perang, ataukah mensunahkan perang, ataukah sekedar boleh perang, atau haram perang. Jangan kebiau ya ini mau masuk musim-musim politik. Wong di Indonesia, politiknya ya politik Indonesia. Sama-sama Islamnya. Lawannya juga Islam. Satunya juga Islam. Islamnya ya Islam Indonesia. Jangan membawa-bawa ayat perang, jangan membawa-bawa sajak perang, jangan membawa-bawa hadis perang. Khawatir malah masuk kepada ranah haram. Karena di Indonesia aman, di Indonesia sama Islamnya, di Indonesia tidak ada kewajiban perang. Khawatir malah haram karena akan menimbulkan perpecahan. Karena ayat yang kita baca, ayat yang kita lantunkan, sajak yang kita gemborkan, malah menyemangati manusia untuk memerangi saudaranya sendiri, untuk berperang dengan saudaranya sendiri, berperang sesama muslimnya. Mereka mungkin karena taklid buta, tidak dosa, penyemangatnya yang seakan-akan membawa agama, malah terjerumus kepada dosa besar, yakni dosa memecah belah. Ini ihya, bukan main-main. Jadi semuanya berkaitan dengan hukum. Lil wasail hukmul maqasid. Perantara itu sama dengan hukumnya yang dituju. Dan masyarakat Indonesia jangan sampai terkecoh, jangan sampai katut-katutan. Ini kondisinya di mana? Ini kita berada di negara apa? Indonesia. Jangan boleh dikeluarkan ayat, dikeluarkan syair, sajak. Perang kita juga mati, tidak perang pun kita mati. Mari kita perang sampai mati. Mati dengan syahid, hidup dengan kemuliaan. Itu benar. Tapi apakah sudah waktunya dikeluarkan dan menjadikan sunnah dikeluarkan atau wajib dikeluarkan? Tapi kalau menjadikan orang bergairah untuk memerangi saudaranya, memecah belah negaranya, memecah wadah hidupnya, ini pembaraannya ini, yang membarakan ini, maka dia akan mendapatkan dosa besar karena memecah belah negaranya sendiri. Mudah-mudahan ini jangan main-main. Siap lihat Ihya juz 2 halaman 274. Mudah-mudahan ilmu menjadi manfaat dan mudah-mudahan negara kita aman. Dan kami mohon politik di Indonesia jangan sampai memecah belah negara kita sendiri Indonesia. Jangan sampai gara-gara politik memanas sampai pecah. Dan masyarakat Indonesia santai saja. Jangan sampai tertipu oleh politik. Warga Indonesia yang awam-awam seperti saya, rileks saja. Jangan sampai bengkerengan gara-gara politik. Jangan sampai satru, jangan sampai terjadi perpecahan dengan saudara. Kalau sampai kita satru-satruan dengan saudara, saling membenci dengan saudara,
kita tidak dapat gajinya presiden, kita tidak dapat gajinya gubernur, kita tidak dapat gajinya DPR, kita tidak dapat gajinya bupati, kita tidak dapat gaji mereka. Dosa kita yang dapat, dosa kita yang ngambil sendiri, gaji kita tidak dapat apa. Bodoh. Bodoh. Bodoh jangan diingu. Bodoh jangan diingu. Mari kita semangat untuk membangun persatuan. Monggo, kita semangat. Tidak masalah. Tidak masalah. Semangat untuk mengembangkan Indonesia. Semangat untuk bersatu padu. Kita dakwah dengan dakwah hal. Kita dakwah dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Al-Fatihah.